Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai sebuah analisa dari sisi teknikal maupun sisi fundamental untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BTPS atau Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Jadi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham BTPS. Ini murni kami berusaha mengeluarkan analisa yang secara komprehensif untuk BTPS tanpa bermaksud memompom saham BTPS. Dan kalau kita lihat hari ini Bank BTPN Syariah atau BTPS ini ditutup di harga 3.050 dengan total transaksi 24,9 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat secara liquidity atau secara likuiditas Bank BTPN dapat kita lihat sebenarnya cukup liquid ya untuk jumlah transaksinya karena cukup besar 24,9 miliar. Kemudian market capitalnya juga cukup besar yaitu 23,5 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari Bank BTPS ini, harga BTPS selama 1 bulan terakhir harga terendahnya ada di 2.810, sedangkan harga tertingginya ada di 3.850. Ini membuat kalau kita lihat secara monthly, harga BTPS saat ini 3.050 sudah bisa kita kategorikan cukup murah. Kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendahnya juga di 2.810, sedangkan harga tertingginya adalah di 4.120. Jadi kalau kita lihat secara year to date pun, harga BTPS saat ini 3.050 sudah kita bisa kategorikan cukup murah. Dan kalau kita lihat harga terendah yang dicapai selama fase COVID-19 untuk BTPS adalah 1.790, sedangkan harga tertingginya adalah 4.480. Hari ini investor asing tampak melakukan pembelian atau net foreign buy di saham BTPS sebesar 7,69 miliar rupiah. Tetapi selama 1 bulan terakhir kalau kita lihat investor asing justru melakukan penjualan di saham BTPS sebesar 8,7 miliar rupiah. Tetapi kalau kita lihat totalnya sejak awal tahun sampai saat ini, investor asing justru masuk dalam jumlah yang cukup besar di BTPS sebesar 205,54 miliar rupiah. Dan BTPS sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor finance dengan subsektornya bank yang baru saja belum lama listing di pasar modal Indonesia, tepatnya sejak 8 Mei 2018. Dengan pemilik saham utamanya adalah Bank BTPN Tbk yang memiliki kepemilikan sebesar 70%, sedangkan publik memiliki sebesar 29,97%. Komisaris utama dari BTPS adalah Kemal Aziz Stambul, sedangkan direktur utamanya adalah Hadi Wibowo. Kemudian kalau kita lihat performan earning per share dari BTPS, memang dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019 BTPS terus mengalami pertumbuhan earning per share. Tapi kalau kita lihat di 2020 performanya cukup banyak mengalami penurunan. Memang ada faktor COVID-19 dan kalau kita lihat EPS dari BTPS turun cukup drastis dari 182 menjadi 111. Dan kalau kita lihat sales dari BTPS adalah 4,06 triliun rupiah dengan aset 16,44 triliun rupiah, liability 10,56 triliun rupiah, sedangkan equity-nya adalah 5,88 triliun rupiah. Net profit dari BTPS 854,61 miliar rupiah. Book value per share sendiri dari
BTPS adalah 763 dengan EPS yang 111, menghasilkan BTPS adalah sebuah bank dengan valuasi yang sudah mahal. Jadi price earning ratio-nya untuk BTPS adalah 27,49 kali dengan price to book value ratio-nya 4 kali. Memang kalau secara profitability, kita melihat BTPS memiliki profitabilitas yang bagus, di mana net profit margin-nya adalah 21,05% dengan return on equity 14,54% dengan return on asset 5,2%. Jadi kalau kita bicara profitabilitasnya, BTPS adalah sebuah bank yang cukup baik dalam mengelola atau mendapatkan profit. Tetapi secara valuasi, BTPS sudah bisa kita kategorikan mahal. Dan tahun 2020 ini juga menjadi tahun pertama di mana BTPS membagikan dividen, di mana karena BTPS sendiri baru turun ke pasar modal tahun 2018, tahun 2019 absen membagikan dividen, dan 2020 sudah membagikan dividen. Dan dividen yield-nya memang tidak terlalu besar, hanya 1,48% saja. Jadi kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, maka profitability menjadi kekuatan utama dari BTPS, sedangkan secara valuasi sudah cukup mahal. Lalu kalau kita cek dari sisi teknikalnya, secara primary trend maupun secondary trendnya, saat ini BTPS sedang bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadinya sebuah penurunan dari volume transaksi yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, dan ini menunjukkan bahwa belum ada sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual, dan juga tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan saat ini harga sedang berada dalam fase netral. Bagi kami, saham BTPS memiliki support pertama di harga 2.900, support kedua di harga 2.700. Sedangkan resisten pertama untuk BTPS ada di harga 3.320 dan resisten keduanya ada di harga 3.560. Risk reward ratio bagi saham BTPS saat ini risknya adalah 11,37% berbanding dengan rewardnya yang jauh lebih besar, ini 14,29%. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan mengenai saham BTPS yang merupakan sebuah saham yang di-request oleh pemirsa BESBIS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.